يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sunna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabat wat tabi'in wal ulama wal musannifin. Thumma usan jami'al malaikatil muqarrabin. Khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'i masyayikhina wa asatidina. Thumma usan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariqil arda magharibiha barriha wa bahriha al-haya'i minhum wal amwat. Thumma usan Muhammad Muhyiddin Tajul Mafakhir wa ila Aisyah wal ummah. Thumma usan Muhammad Siddiqul Amin. Thumma usan Muhammad Al-Faruq. Thumma usan zawjati wa ila jami'i talamidhi al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah khususkan untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona supaya cepat diangkat oleh Allah khususnya dari bumi Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk Imam Ibnu Malik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa asta'inullaha fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi wa tabsutul badla biwa'adin munjazi wa taqtadi ridan bighairi sukhti fa'iqatan alfiyata bani mu'abdi
wa huwa bisabqin haizun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihibati wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Sekarang kita masuk pada wallahu yaqdi bihibati wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Seperti yang saya katakan bahwa lagi-lagi harus selalu saya ulang-ulang karena ini memang targetnya adalah pemula. Ketika kita melakukan analisis teks Arab, maka berangkatlah dengan sesuatu yang sangat sederhana menuju pada sesuatu yang lebih kompleks dan seterusnya. Karena demikian harus saya ingatkan, berpikir analisis i'rab itu harus berangkat dari yang pertama itu adalah tentang kalimah, kemudian masuk pada pembahasan tentang i'rab, berlogika tentang i'rab, dan yang terakhir adalah tentang jumlah. Ini selalu saya ingatkan. Pun juga demikian terkait dengan wallahu yaqdi bihibati wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Wallahu dan bermula Allah. Khabar dari lafaz Allah adalah yaqdi. Adalah yaqdi, memutuskan siapa Allah. Bihibatin, dengan beberapa pemberian wafiratin yang sempurna, yang melimpah. Li terhadap saya, walahu dan terhadap Imam Ibnu Mu'ti. Fi darajatil akhirati, di dalam beberapa tingkatan akhirat. Wallahu lan utawi Gusti Allah iku yaqdi memutusaken sinten Gusti Allah bihibatin kelawan piro-piro pemberian wafiratin kang sempurna li kadue ingsun walahu lan kadue Imam Ibnu Mu'ti. Fi darajatil akhirati ing dalam piro-piro tingkatane akhirat. Itu pemaknaannya seperti itu. Sekarang kita coba analisis seperti ini, cara menganalisisnya mesti begitu, ya. Itu semacam itu. Kita sudah bertemu waw, ini waw, ini waw, ini waw. Waw yang ada di sini adalah waw ataf, sedangkan waw di sini adalah waw istiqnafiyah. Pun juga demikian waw yang ada di sini itu adalah waw istiqnafiyah. Karena apa? Karena waw yang jatuh atau kalimah yang jatuh atau jumlah yang jatuh sesudahnya itu sudah dianggap sempurna, sudah tam. Maka ini waw istiqnafiyah. Waw istiqnafiyah kalau dalam istilah kami itu adalah ghairu mu'athir, tidak mempengaruhi logika dan analisis teks lanjutan. Begitu. Allahu di sini dijadikan sebagai mubtada. Oleh sebab itu kodenya tadi bermula. Wallahu dan bermula. Wallahu lan utawi. Kodenya bermula atau utawi. Kenapa? Karena Allah ini adalah isim ma'rifat. Bahkan itu dikatakan, sering kita katakan bahwa Allah itu adalah a'raful ma'arif. Paling ma'rifatnya isim ma'rifat itu adalah lafaz Allah. A'raful ma'arif. Paling ma'rifatnya isim ma'rifat itu adalah lafaz Allah. Wallahu dan bermula Allah adalah yaqdi, menetapkan siapa Allah. Khabarnya mana ini? Khabarnya adalah berupa khabar jumlah. Diperhatikan. Ya. Saya tak berbicara tentang khabar jumlah dulu. Ya. Kalau seandainya saya katakan misalnya Muhammadun abuhu qaimun. Ini ada mubtada besar, ada khabar. Ini khabar ini terdiri dari mubtada, khabar. Diperhatikan. Ini namanya khabar jumlah. Ya. Yang menjadi khabar itu bukan abuhu, tapi abuhu qaimun. Gabungan ini dalam konteks ini adalah jumlah ismiyah. Perhatikan. Ini mubtada, khabarnya ini. Khabarnya ini. Di dalam khabar
Ya, khobar itu terdiri dari mubtada dan khobar dalam konteks ini. Pun juga demikian, kalau seandainya dikaitkan dengan wallahu. Ini adalah mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya adalah yaqdi. Di dalam yaqdi ada huwa sebagai fa'il yang kembalinya kepada lafaz Allah. Inilah yang kemudian menjadi khobar. Saya ulangi lagi. Yang menjadi khobar bukan semata-mata fi'il mudhari' yaqdi, bukan. Yang menjadi khobar itu adalah jumlah yang terdiri dari yaqdi sebagai fi'il mudhari' plus huwa sebagai fa'il yang tersimpan di dalamnya yang kembalinya kepada lafaz Allah. Dan dalam pemaknaan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia dengan menggunakan kode i'rab itu kelihatan. Wallahu dan bermula Allah adalah yaqdi, memutuskan siapa Allah. Di dalam lafaz yaqdi ada lafaz huwa yang tersimpan menjadi fa'il yang kemudian dikembalikan kepada Allah. Yaqdi plus huwa sebagai fa'il itu membentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah inilah yang kemudian menjadi khabar dari lafaz Allah. Ya, diperhatikan itu. Jadi bukan yaqdi. Bukan semata-mata fi'il yaqdi, tapi gabungan fi'il plus fa'ilnya. Kalau seandainya kebetulan fi'ilnya itu adalah muta'addi plus maf'ul bihnya, itulah yang kemudian menjadi khabar. Agar lengkap misalnya, Muhammadun lam yaktub ad-darsa misalnya. Misalnya, Muhammadun jadi khabar, lam yaktub ad-darsa. Di dalam lam yaktub ini ada dhamir huwa yang kembalinya kepada Muhammad, kemudian ad-darsa sebagai maf'ul bih. Gabungan lam yaktub plus huwa sebagai fa'il plus ad-darsa sebagai maf'ul secara keseluruhan itulah yang kemudian menjadi khabar dari mubtada Muhammadun. Itu semacam itu. Sehingga tidak boleh ada pertanyaan, kenapa kok kemudian Ustadz ini jadi khabar, misalnya kok dibaca lam yaktub kok disukun. Yang menjadi khabar bukan lam yaktub, yang menjadi khabar itu adalah gabungan lam yaktub plus huwa plus ad-darsa sebagai jumlah fi'liyah secara utuh. Karena demikian, karena ini wilayahnya adalah wilayah jumlah, maka ketika harus di-i'rabi, ini sifatnya adalah mahalli. Pun juga demikian, ini sifatnya juga mahalli. Jangan ditanya, tanda rofaknya apa ini Ustaz sebagai khabar? Gak ada tanda rofaknya. Kenapa? Karena wilayahnya di sini adalah mahalli. Kalau seandainya yang sedang kita i'rabi adalah al-asma al-mabniyah, isim-isim yang mabni, isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, isim syarat, isim istifham, isim fi'il. Kalau seandainya yang sedang kita i'rabi adalah termasuk dalam kategori itu, atau hikayah yang kita maksudkan adalah lafadznya bukan artinya, atau jumlah, baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah, maka itu wilayahnya adalah wilayah mahalli. Karena demikian tidak bisa kita menuntut bahwa itu ada tanda i'rabnya. Pasti tidak akan ada tanda i'rabnya. Itu semacam itu. Ya. Jadi yang menjadi khabar itu adalah jumlah, bukan semata-mata yaqdi, tapi gabungan yaqdi fi'il mudhari' plus huwa yang tersimpan di dalamnya sebagai fa'il yang dikembalikan kepada lafaz Allah. Dan itu kelihatan dalam pemaknaan wallahu dan bermula Allah adalah yaqdi, mutusakan atau memutuskan siapa Allah. Ya, itu semacam itu. Bihibatin wafiratin. Dengan pemberian-pemberian wafiratin yang melimpah, yang banyak, yang sempurna. Ya, saya ingatkan tentang yaqdi. Ya, lagi. Kemarin kita sudah putuskan ketika wataqtabi, ini persis sama dengan yaqdi, cara pengiklalannya. Apa ilalnya di sini? Idza tatarrafatil waw wal ya'u. Apabila ada waw atau ya, itu jatuh paling pojok, paling pucuk. Idza tatarrafatil waw wal ya'u wa kanata madmumataini. Sedangkan waw itu, ya itu adalah madmumataini, di dhammah. Asalnya adalah yaqdiyu di sini. Ya kan? Tapi ya di sini jatuh paling pucuk, tatarruf. Taqtadi di sini adalah ya di sini adalah jatuh paling pucuk. Ya kan? Begitu. Bagaimana kalau seandainya seperti itu? Ketika kita menemukan ya, ketika kita menemukan waw jatuh paling pucuk, paling ujung, wa kanata madmumata ini, pada saat itu kondisinya sedang di dhammah, uskinata,
maka wawu atau ya itu harus disukun. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah yaghzu, tidak yaghzuwu, yarmi, tidak yarmiyu, sebagaimana ketika kita menjelaskan tentang taqtadi. Ya, itu semacam itu. Apalagi Ustadz yang penting untuk kemudian ditegaskan tentang lafadz yaqdi, wallahu yaqdi bihibati wafirah itu, yang penting lagi adalah hati-hati kalau seandainya kita menerjemahkan melihat kamus. Ya. Yaqdi di sini, qadha, yaqdi itu banyak artinya. Ya, ini banyak artinya. Bisa membayar, bisa melunasi, bisa melaksanakan, juga bisa memutuskan. Akan tetapi kalau seandainya sambungannya yaqdi itu adalah bi dan lam, ya, yaqdi lahu bikadza, yaqdi lahu bikadza, qada lahu bikadza, maka ia artinya memutuskan. Apa yang kepingin saya tegaskan kepada panjenengan semuanya? Yang kepingin saya tegaskan adalah kalau seandainya kita sedang mencari arti di dalam kamus, perhatikan yang namanya huruf jarnya. Jangan sampai kemudian huruf jarnya itu tidak diperhatikan. Ya, akan memiliki konsekuensi arti yang berbeda ketika qadha itu tidak disambung dengan huruf jar bi dan lam. Bisa artinya memutuskan. Ya, yaqdi itu bisa berarti memutuskan ketika disambung bi dan lam. Bisa berarti membayar, bisa berarti melunasi, bisa berarti melaksanakan, dan seterusnya. Wallahu yaqdi, karena di sini itu adalah didahului oleh atau bersambung dengan bi dan lam, maka di sini menjadi artinya adalah memutuskan. Wallahu, dan bermula Allah adalah yaqdi, memutuskan. Siapa Allah? Bihibatin, dengan beberapa pemberian, wafiratin, yang sempurna. Li, kepada saya, walahu, dan kepada Imam Ibnu Mu'ti, fi darajatil akhirati, di dalam tingkatan-tingkatan akhirat. Ya, jadi tentang yaqdi itu perlu untuk kemudian diperhatikan cara melihat kamus. Jangan sampai kemudian ketika kita melihat kamus tidak memperhatikan yang namanya huruf jar. Kenapa? Karena pasangan huruf jar yang berbeda untuk sebuah kalimat fi'il berkonsekuensi pada pemaknaan yang berbeda. Ya, saya ulangi lagi. Penggunaan huruf jar yang berbeda bahkan itu berkonsekuensi pada penerjemahan yang berbeda. Penerjemahan atau arti yang berbeda. Itu semacam itu. Ya, karena di sini adalah yaqdi dengan menggunakan bi dan juga dengan menggunakan li di sini, maka artinya adalah memutuskan. Ya, diperhatikan. Wallahu yaqdi bihibati wafirah itu menggunakan kalam khabar. Ya. Apa kalam khabar itu, Ustaz? Kalam khabar itu adalah kalam yang di situ itu mengandung kemungkinan benar dan salah. Ya kan? Lawannya apa? Lawannya adalah kalam insya. Kalam insya itu apa? Kalam yang tidak mengandung kemungkinan benar dan salah. Ya kan? Begitu. Kalau seandainya saya mengatakan atau menginformasikan, misalnya, ini kalam khabar, ya, Muhammad bepergian, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya kan? Di depan ada kecelakaan, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Itu namanya kalam khabar. Ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Tapi kalau insya, itu tidak ada kemungkinan benar, tidak ada kemungkinan salah. Tidak bisa orang memahami itu. Ya kan? Misalnya kata-kata perintah. Ya, tulislah. Nggak mungkin kita sedang menghukumi di situ. Ini benar atau tidak ini? Tidak mungkin. Ya, begitu. Berdoa misalnya. Ya. Ketika kita berdoa misalnya, kalam doa itu tidak ada kemungkinan benar dan juga tidak ada kemungkinan salah. Jadi yang dilafadzkan oleh manusia atau oleh seseorang itu ada dua kemungkinan itu.
ada yang disebut sebagai kalam khabar, ada yang disebut sebagai kalam insya. Kalam khabar itu adalah mengandung kemungkinan benar dan salah, sedangkan kalam insya itu tidak mengandung kemungkinan benar dan salah. Di sini kalamnya kalam khabar, tapi bimakna insya. Diperhatikan. Jadi diartikan semoga. Semoga Allah. Semoga Allah. Semoga Allah. Ya kan? Semoga Allah memutuskan. Ya kan? Semoga Allah memutuskan untuk saya dan untuk Imam Ibnu Mu'ti, ya, memberikan pemberian-pemberian yang sempurna besok di akhirat. Itu semacam itu. Jadi sebenarnya kalamnya di sini kalam khabar, tapi bimakna insya. Jadi kalau seandainya sampai mendengarkan kalam insya, kalam khabar, penerjemahannya itu seperti itu. Ya. Bareng-bareng lagi. Ayo. Wallahu yaqdi bihibati wa firali walahu fi darajatil akhirah. Hibatun itu kalau dijamakkan menjadi hibatun. Hibatun kalau seandainya dijamakkan menjadi hibatun. Ya, secara umum bisa dikatakan bahwa jamak yang tidak memiliki akal, ya. Jadi kullu jam'in ghairi aqilin secara umum begitu memang. Harus kita berani mengatakan itu. Kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun, seakan-akan begitu. Kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Prakteknya seperti ini. Hibatun itu diakhiri oleh alif ta. Wafirah itu pakai tak marbutoh biasa. Berarti apa? Ini adalah bentuknya jamak. Di sini adalah bentuknya adalah mufrad. Perhatikan. Bihibatin wafiratin itu adalah susunan naat man'ut. Wafirah itu adalah naatnya, hibah itu adalah hibatin itu adalah man'utnya. Ini naatnya, ini man'utnya. Ya kan? Hibah itu ada apa namanya? Tambahan alif ta. Berarti ini adalah jamak muannas salim. Tapi ini mufrad. Ya, secara umum kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Setiap jamak yang tidak memiliki akal biasa dihukumi sebagai muannats mufrad. Gitu ya. Meskipun wacana atau aturannya itu ternyata ada rincian. Ya. Kita tidak begitu mempermasalahkan ketika kita berbicara tentang jamak taksir ada pembagian jam'ul qillah wa jam'ul kathrah. Ternyata ini ada konsekuensi. Ya. Ada yang disebut sebagai jam'ul qillah ketika kita ngomong jamak taksir itu. Ya, itu ada yang disebut sebagai al-qillah. Ada yang disebut sebagai al-kathrah. Sing paling penting sampean punya wacana ini. Ya. Disebut sebagai jamak jam'ul qillah, jamak taksir itu apabila mengikuti wazan-wazan tertentu. Af'ilatun, af'ulun thumma fi'lah, thumma ta'af'alun jumu'ul qillah. Itu nadham dalam alfiyahnya. Ya. Af'ilatun, af'ulun thumma fi'lah, thumma fi'lah, thumma ta'af'alun jumu'ul qillah. Af'ilatun,
af'ulun thumma fi'lah thumma ta'af'alun jumu'ul qillah. Bareng-bareng ayo. Af'ilatun af'ulun thumma fi'lah thumma ta'af'alun jumu'ul qillah. Ketika jamak taksir itu mengikuti wazan af'ilatun, ketika mengikuti wazan af'ulun, ketika mengikuti misalnya wazan fi'latun, ketika mengikuti wazan af'alun, itu semuanya adalah jumu'ul qillah. Maka kisaran jumlahnya adalah 3 sampai 10. Kisaran jumlahnya jam'ul qillah itu adalah 3 sampai 10. Ya. Ketika mengikuti selain ini, maka ada yang mengatakan permulaannya 3 sampai tak terbatas, la nihayata lahu. Ya. Ada yang mengatakan permulaannya itu adalah 11 sampai la nihayata lahu. Yang paling penting panjenengan mengetahui ada dalam jamak itu, jamak taksir itu, wacana yang kita sebut sebagai jam'ul qillah dan jam'ul kathrah. Jam'ul qillah adalah 3 sampai 10, itu pasti seperti itu. Tapi kalau jam'ul kathrah itu ada yang mengatakan mulai dari 3 sampai tidak terbatas, ada yang mengatakan kelanjutan dari jam'ul qillah berarti mulai 11 sampai tidak terbatas. Kapan kita katakan bahwa itu adalah jam'ul qillah? Ketika mengikuti wazan itu. Af'ilatun af'ulun thumma fi'latun thumma ta'af'alun jumu'ul qillah. Ada 4 wazan berarti. Ya, ada 4 wazan. Ini kaitannya dengan bihibatin wasfilah. Banyak kritik terhadap apa namanya? Terhadap nazam ini, yang bait ini ada banyak kritik. Ya. Karena pertimbangan jam'ul qillah dan jam'ul kathrah ini, kenapa kok kemudian saya mendasari dulu analisis dengan menjelaskan tentang jam'ul qillah dan jam'ul kathrah. Itu semacam itu. Termasuk dalam kategori jam'ul qillah itu adalah jamak yang diakhiri oleh waw dan nun atau alif dan ta. Berarti kalau seandainya kita lihat hibatin, ya, pakai alif ta, itu termasuk dalam kategori jam'ul qillah. Ya, pendasarannya agak ruwet. Ya. Kenapa kalau seandainya hibat ini masuk dalam kategori jam'ul qillah misalnya? Karena jam'ul qillah itu ada nazamnya, ya. Af'ilatun af'ulun thumma fi'lah thumma ta'af'alun jumu'ul qillah. Ya kan? Termasuk di antara jumu'ul qillah itu adalah diakhiri oleh waw nun dan diakhiri oleh alif ta. Yang penting selanjutnya ini. Ya kan? Ketika jamak taksir itu masuk dalam kategori jumu'ul qillah atau jam'ul qillah, maka yang al-afsah itu adalah al-mutabaqah. Ya. Ini al-afsah adalah al-mutabaqah. Al-mutabaqah. Kalau seandainya menggunakan pendekatan ini, maka harusnya ini wallahu yaqdi bihibatin wafiratin. Bihibatin wafiratin. Perhatikan. Nanti wacana jam'ul qillah dan jam'ul kathrah itu, ya, ketika kemudian itu harus dinaati, ketika kemudian harus ada dhamir yang kembali kepada jam'ul qillah dan jam'ul kathrah itu, apakah pakai bentuk mufrad, apakah pakai mutabaqah, sama-sama muannasnya, sama-sama dijamakkannya. Dikatakan di dalam kitab, ya, Muhammad al-Ashmuni, jadi yang mensyarahi Alfiyah itu banyak. Ya, di antaranya adalah Al-Ashmuni yang kemudian dihasyiai oleh Soban. Ada akhirnya Soban Al-Ashmuni. Ya kan begitu? Ya. Itu
seperti itu, dikatakan bahwa hibah itu adalah termasuk jam'ul qillah. Kenapa? Karena diakhiri oleh alif ta. Karena demikian kurang fasih, kurang bagus kalau seandainya ini diberi naat dengan naat yang tidak sesuai dengan status dari hibah yang merupakan jam'ul qillah karena ada tuntutan mutabaqah. Sehingga yang pas itu adalah bihibatin wafiratin. Yang paling penting kita tahu bahwa ini terjadi perdebatan, terjadi diskusi. Meskipun saya harus mendasari dulu ada istilah jam'ul qillah, ada istilah jam'ul kathrah. Ternyata jam'ul qillah dan jam'ul kathrah di mana bilangannya ini 3 sampai 10, ini 3 sampai tidak ada batasannya atau 11 sampai tidak ada batasannya. Ternyata wacana ini berdampak nanti al-afsah bagaimana? Kalau seandainya termasuk dalam jam'ul kathrah, itu al-afsah adalah al-ifrad. Mufrad. Ya. Kalau seandainya jam'ul qillah, al-afsah itu adalah al-mutabaqah. Itu semacam itu. Ya, al-afsah itu adalah al-mutabaqah. Kalau jam'ul qillah. Dalam konteks inilah kemudian Imam Al-Ashmuni, itu silakan dicek di dalam Soban Al-Ashmuni itu, kitab Soban Al-Ashmuni itu digabungkan, menawarkan bait revisi untuk ini. Ada tawaran bait revisi. Lebih baik kalau seandainya kemudian itu direvisi menjadi wallahu yaqdi birridha warrahmah. Jadi bihibati wafirah dihilangkan, li walahu wali jami'il ummah. Ini bait revisi yang ditawarkan. Wallahu yaqdi birridha warrahmah li walahu wali jami'il ummah. Kenapa? Salah satunya adalah pertimbangan bahwa kurang afsah. Kalau seandainya hibat yang merupakan bagian dari jam'ul qillah. Kenapa? Karena diakhiri oleh alif ta. Jam'ul qillah sudah ada wazan-wazan tertentu. Ya kan? Af'ilatun, af'ulun, thumma fi'lah. Thummata af'alun jumu'ul qillah. Sudah ada wazan-wazan tertentunya di situ, ya. Kalau seandainya ini masuk dalam kategori dan bagian dari jam'ul qillah, harusnya ini ada mutabaqah bihibatin wafiratin. Karena demikian di sini ada kalau al-ahsan yang lebih bagus itu adalah wallahu yaqdi birridha warrahmah li walahu wali jami'il ummah. Ada kata-kata ini. Ayo bareng-bareng. Wallahu yaqdi birridha warrahmah li walahu wali jami'il ummah. Lagi. Wallahu yaqdi birridha warrahmah li walahu wali jami'il ummah. Ya. Jadi mengkritik ulama jangan dimaknai dengan tangkis. Ya. Mengurangi kewibawaan, mengurangi misalnya mencederai kewibawaan, jangan dipahami itu. Seperti yang sering saya katakan, bahwa kritik kepada ulama secara ilmiah itu pada akhirnya mampu menjadikan agama kita itu murni. Kalau seandainya ada kesalahan, ada kekeliruan, kemudian generasi berikutnya tidak berani mengkritik, itu maka yang namanya ajaran itu makin lama makin bergeser. Karena nggak ada yang membenarkan. Makin lama makin bergeser. Jadi dalam perdebatan-perdebatan itu biasa, ulama satu menyalahkan yang lain, tapi tidak dalam konteks tangkis. Ya.
mengurangi kewibawaan, itu tidak. Kritiknya dengan ikhlas, bukan dengan nafsu dan seterusnya. Itulah yang menjadikan agama kita itu terjaga. Karena kalau seandainya ada kesalahan, maka generasi berikutnya itu tidak segan-segan untuk kemudian melakukan revisi, tidak segan-segan melakukan kritik. Jadi jangan kemudian, ketika kemudian ada, ini yang lebih bagus, wallahu yaqdi birridha warrahmah liwalahu wali jami'il ummah. Karena ada tawaran revisi semacam itu kemudian ini sedang tidak etis ini kepada Imam Ibnu Mu'ti misalnya, tidak seperti itu. Itu biasa, yang namanya kritik itu biasa. Ya, bukan dalam konteks aib itu bukan. Memang ini ilmiah harus seperti itu. Kalau seandainya kemudian kesalahan dari generasi awal sama sekali tidak dibenarkan, maka yang namanya ajaran itu terus lama bergeser dari rel aslinya. Gitu. Termasuk, kenapa kok kemudian di sini ditawarkan wali jami'il ummah? Kok tidak fi darajatil akhirah? Kok wali jami'il ummah? Kenapa kok ummah di sini misalnya? Rahmah ummah. Lebih disebabkan karena kita memiliki keyakinan sebagaimana kita berbicara tentang i'rabul Quran, ternyata di situ juga innad du'a, sesungguhnya doa itu idza kana a'amma, apabila dia lebih umum, kana ilal ijabati, maka terhadap diijabai itu adalah kana ilal ijabati aqraba. Doa itu lebih umum, lebih mendekati dikabulkan. Doa itu lebih umum, itu lebih mendekati dikabulkan. Imam Ibnu Malik hanya membatasi doa pada li walahu. Ada 2 orang saja. Imam Ibnu Malik hanya membatasi doa ini li walahu. Li walahu. Ya. Yang lebih bagus menurut Imam Al-Ashmuni itu adalah li walahu wali jami'il ummah. Li walahu wali jami'il ummah. Jadi biasa, ya. Perdebatan dalam konteks begini ini biasa. Jangan kemudian ini tidak etis ini. Ulama kok kemudian dikritik. Kalau seandainya memang itu keliru misalnya, itu biasa. Tapi kritiknya itu dengan sebuah keikhlasan, kritiknya itu karena ilmu, murni pertimbangan ilmu, bukan karena nafsu. Bukan karena kebencian dan seterusnya. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan kritik karena memang konsep yang kita tawarkan itu salah, ya biasa-biasa saja. Karena itulah yang menjadi tradisi. Itulah yang diyakini oleh para ulama, mampu menjadikan agama kita, ajaran agama kita, itu tetap dalam rel, on the track. Kalau seandainya kemudian apa yang dikatakan oleh ulama awal misalnya, itu sama sekali tidak boleh dikritik. Padahal itu adalah diikuti oleh umat misalnya. Itu namanya ajaran agama, ketika salah terus diikuti, tidak ada yang membenarkan, itu kan repot. Justru kritik itu, justru misalnya kritik itu pada akhirnya menjadikan agama ini adalah on the track. Ajaran agama ini on the track. Jadi besok kalau seandainya jadi ilmuwan, kok kemudian dikritik, itu biasa-biasa saja. Kemudian itu dianggap aib karena kita memang manusia. Manusia itu kalau sudah atas nama manusia, sekelas Ibnu Malik bisa lepas, kan begitu kan? Liwalahu. Liwalahu. Tidak mendoakan jami'il ummah misalnya. Tidak. Padahal konsepnya adalah doa itu lebih umum, lebih memungkinkan untuk diijabah. Lebih mendekati untuk kemudian diijabah. Itu semacam itu. Innad du'a idza kana a'amma kana ilal ijabati aqraba. Kan begitu. Kenapa kok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ihdina. Nah kabeh itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semacam itu kemarin, ya. Itu semacam itu, ya. Inna du'a idza kana a'amma kana ilal ijabati aqraba.
Jadi ada perdebatan di situ. Ya, jadi tawaran untuk yang kemudian memenuhi persyaratan bagaimana terkabulnya doa, ya, kemudian dalam konteks jam'ul qillah dan jam'ul kathrah itu kemudian tidak menyalahi yang lebih afsah, karena yang afsah itu adalah al-mutabaqah ketika jam'ul qillah harusnya bihibatin wafiratin, lebih baik bihibatin wafirah itu didel, akhirnya diganti wallahu yaqdi birridha warahmah liwalahu wali jami'il ummah. Bareng-bareng sekarang, yang ini dibaca. Wallahu yaqdi birridha warahmah liwalahu wali jami'il ummah. Ya, jadi kalau seandainya membaca ini oleh Kiai Bishri Mustafa disebutkan seperti ini, itu alasannya dua. Kenapa kok kemudian ada tawaran bihibati wafiroh itu kemudian ditawarkan untuk kemudian dirubah, lebih disebabkan al-afsah yang lebih bagus ketika kemudian yang dinaati itu ada man'utnya itu adalah jam'ul qillah, masuk dalam kelompok jam'ul qillah, yang jam'ul qillah itu sudah ada af'ilatun af'ulun thumma fi'alah thumma ta'af'alun jumu'ul qillah, wazannya af'ilatun ansibatun, wazannya adalah af'ulun anfusun, wazannya adalah fi'latun misalnya, ya, apa fityatun misalnya, wazannya adalah af'alun, maka masuk dalam kategori jam'ul qillah. Ketika jam'ul qillah harus dijadikan sebagai man'ud misalnya, ketika jam'ul qillah itu harus dijelaskan, maka yang paling penting di situ adalah adanya mutabaqah. Al-afsah adalah al-mutabaqah. Jadi bihibatin wafiratin. Penjelasan ini di dalam kitab Al-Ashmuni ada, di Soban Al-Ashmuni ada. Ya, itu begitu. Itu semacam itu ya. Jadi kemudian kritik yang kedua, liwalahu fi darajatil akhirah. Yang didoakan oleh Imam Ibnu Malik hanya dua, li walahu. Ya. Kalau seandainya kita mengikuti anjuran, itu harusnya inna du'a idza kana a'amma kana ilal ijabati aqraba. Inna du'a sesungguhnya doa idza kana apabila ada apa doa adalah a'amma, khabar dari kana, lebih umum pakai isim tafdil. Kana maka ada apa doa ilal ijabati pada pengijaban, khabar dari kana adalah aqraba. Ya kan? Begitu. Maka lebih dekat untuk kemudian diijabah. Oleh karena demikian, ketika kita berdoa, yang lebih bagus itu adalah melibatkan secara keseluruhan kaum muslimin. Wali jami'il ummah. Wali jami'il ummah. Wallahu yaqdi birridha warahmah liwalahu wali jami'il ummah. Ya, itu semacam itu. Selanjutnya, liwalahu. Ini masalah huruf jar. Liwalahu, masalah huruf jar sekarang. Huruf jar lam itu memungkinkan untuk kemudian di fathah, memungkinkan untuk kemudian di kasroh. Huruf jar lam yang asalnya di kasroh itu, ya, itu memungkinkan memang di kasroh, memungkinkan untuk kemudian di fathah. Ketika majrurnya berupa isim dhamir, perhatikan, ketika majrurnya tergantung pada majrurnya. Majrurnya ini apa? Kalau majrurnya berupa isim dhamir, secara umum dia akan fathah. Kalau seandainya majrurnya berupa isim dhahir, maka secara umum adalah kasroh. Bareng-bareng sekarang. Lahu ma lahum. Ayo bareng-bareng. Lahu ma lahum. Lahunna. Laka lakuma lakum. Laki lakuma lakunna. Lilana. Kecuali ketika bertemu dengan ya mutakallim. Maka lilana. Kalau seandainya masuk pada isim dhahir, lil ustadz, lit talamid. Ya. Begitu. Jadi lam yang merupakan huruf jar itu memungkinkan untuk di fathah, memungkinkan untuk kemudian di kasrah. Ini sama-sama huruf jar. Yang satu li, yang satu lahu. Sama-sama huruf jar ini. Sama-sama masuk pada isim dhamir. Lebih disebabkan karena
yang pertama itu adalah ya mutakallim yang dimasukinya, maka dikasroh. Li walahu. Li walahu. Secara umum huruf jar lam itu kalau seandainya masuk pada isim zahir itu dikasroh. Lil ustad, lit tilmid, li semuanya. Tapi ketika kemudian masuk pada isim zahir, yang dikasroh itu menjadi di fathah. Lahu, lahuma, lahum. Laha, lahuma, lahunna. Laka, lakuma, lakum. Laki, lakuma, lakunna, li, lana. Ya, itu semacam itu. Jadi, wallahu yaqdi bihibati wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Diperhatikan kata-kata bihibati wafirah tidak salah. Tapi al-afsah yang lebih fasih, ya, tidak salah memang. Secara umum memang begitu. Konsistensi tentang jam'ul qillah dan jam'ul kasrah, kemudian al-afsah al-mutabaqah, al-afsah al-ifrat itu tidak konsisten. Kadang-kadang ya pakai seperti ini bisa. Oleh sebab itu kita langsung kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Ya, tapi yang lebih pas itu ternyata itu di apa klasifikasi. Ini termasuk dalam kategori jam'ul qillah atau jam'ul kasrah. Ya. Kalau jam'ul qillah itu adalah al-mutabaqah. Kalau jam'ul kasrah itu adalah al-ifrat. Ya. Itu saya temukan penjelasan-penjelasan semacam itu. Ya, sampean kalau seandainya belajar begini ini, sampean harus membawa kitab Khudori, sampean harus membawa kitab Ibnu Hamdun, ya. Sampean harus membawa juga Soban, kitab Soban. Itu minimal ini. Kalau seandainya kepingin lagi misalnya, itu ya Qadil Qudat, itu syarah dari Ibnu Aqil, itu khusus tentang masalah i'rabul alfiyah. Ya, itu semacam itu. Ya. Jadi kita sudah apa namanya? Pada pembukaan. Ayo kita baca bersama lagi mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa asta'inullaha fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi wa tabsutul badla biwa'adin munjazi wa taqtadi ridan bighairi sukhti fa'iqatan alfiyata bani mu'ti wa huwa bisabaqin haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi bati wafira liwalahu fi darajatil akhirah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha.